你什么你？别动，徐老祖。他。郭子，你是老宗主随便画，这残卷就是都未找到其中关窍。催动纸鹤，你要是啥？Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan Dewa Suya nih bos, Mi mendapatkan banyak fakta baru dari kolom komentar. Soalnya kemarin Dewa Suyang dan teman-teman lainnya itu banyak komen soal fakta-fakta itu guys. Mendapatkan banyak sekali fakta dari para penonton. Makanya ayo dong sering-sering komen biar kita semakin tahu banyak hal. Sebagai contoh aja nih guys, Mimi mendapatkan fakta baru yang ternyata pengkhianat dari sekte Tianlang kuno itu adalah orang yang jauh lebih kuat daripada Guru Cue. Makanya Guru Cue aja nggak bisa membungkam atau menghentikannya. Siapakah itu ya guys? Apa jangan-jangan lebih kuat dari Suyang juga? Soalnya Guru Cue aja nggak bisa melawan musuh itu. Masih rahasia nih, hehe. Berdasarkan part kemarin kita semua sudah sangat jelas. Pertama kalinya kita melihat Suyang murka sebesar-besarnya sampai menghancurkan seluruh tempat di sana. Ngeri sih emang. Rambutnya aja itu berubah menjadi merah. Mimi gak tahu ini mode apa, tetapi yang pasti tidak kalah kuat dari mode rambut putihnya Suyang. Mantap. Fakta menarik lainnya adalah kemarin kita temui pengkhianat klan Tianlang kuno, kemungkinan murid Tianlang yang tidak mereka ketahui. Nah, siapakah murid itu? Langsung saja kita pun masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, 3 hari kemudian Suyang dan kakek Xie Tao berada di dalam lautan pikirannya Xiao He. Kakek Xie iri ketika melihat Suyang selalu duduk di tempat kursi yang mewah gitu guys. Dia pun mencoba membuat satu juga miliknya dan hasilnya kursi kecil berbentuk binatang gitu guys. Lucu sekali. Kakek Xie menyiapkan teh dan makanan-makanan enak. Banyak sekali. Saking banyaknya itu membuat Suyang menegur dia guys. Minum teh doang ngapain banyak-banyak makanan, Yang lebih Suyang inginkan adalah informasi soal Tianlang kuno yang kakek Xie ketahui. Dia beralasan jiwanya masih tidak sempurna, jadi tidak bisa mengingat banyak. Kode ini guys, supaya bisa disembuhkan oleh Suyang. Tentu itu hal yang mudah. Sekali jentikan jari, Suyang pun mengeluarkan teknik perbaikan ingatan spiritual. Tapi itu malah membuat kakek Xie takut. Karena teknik ini ditujukan untuk mengembalikan ingatan guys, bukan buat memperbaiki jiwa. Memang sih ingatannya bisa kembali, tetapi jiwanya bakalan hancur dan meninggoy nanti. Suyang memberikan teknik yang lebih ringan, tetapi itu juga membuat kakek Xie kembali takut. Karena dengan teknik itu, walaupun ingatannya pulih, tetapi dia jadi gampang lupa nanti guys, alias otaknya rusak. Karena ketakutan, akhirnya dia pun mengaku dia mengingat sedikit hal dan memberikan satu kertas peninggalan dari ketua sekte Tianlang kuno. Jadi dari tadi sebenarnya dia tuh dikerjain sama Suyang kita dengan cara diancam gitu guys. Suyang membuka kertas itu yang berisikan tulisan asal-asalan gitu, sampai membuat kakek Xie sendiri aja nggak paham itu lukisan macam apa coba. Tapi Suyang bisa tahu tulisan itu buat apa guys. Dia membentuk sesuai garisnya yang terbentuk adalah origami burung gitu atau burung bangau. Kakek Xie sampai bingung dong. Udah ratusan ribu tahun dia mencoba mencari tahu, tapi nggak bisa mengetahui fakta di baliknya. Suyang pun berdiri dan mengatakan, Guru Cue masih tetap tidak bisa diandalkan. Dan dia pun keluar dari lautan pikirannya Xiao He. Yes, sebenarnya origami berbentuk burung itu adalah bentuk sulap permainan yang sebenarnya sering dimainkan oleh Guru Cue ketika mereka masih kecil guys.
Dan burung itu bisa digerakkan seperti hidup kalau semisal mereka mengetahui kuncinya. Tapi apakah burung ini memiliki hubungan dengan informasi soal Tianlang kuno? Itu semua akan Su Yan cari tahu. 自动纸鹤，密钥是啥？只要有密钥就可以。这不是小时候师傅。 Dia pun berjalan di kota dan sampai ke sebuah toko teh. Kita tahu Su Yan kan penggila teh pun dia langsung masuk ke dalam guys. Saat di dalam ternyata sudah ada seseorang yang dipanggil juga sebagai pembaca cerita. Dia menceritakan soal Su Yan di hadapan banyak orang. Dia mengatakan kalau Su Yan itu tingginya tinggi banget, hampir setinggi gedung. Menggunakan mahkota emas dan lain-lainnya. Yang pada intinya ceritanya itu aneh guys. Kita sebut aja sebagai berita hoax atau berita tipuan. Su Yan dengan santai masuk ke dalam dan langsung duduk mendengarkan cerita lucu itu. Tetapi cerita yang dibawa oleh pembawa cerita ini semakin lama semakin tidak jelas. Suka berubah-ubah gitu. Awalnya ngomong kalau Su Yan menggunakan zirah emas, tapi nanti tiba-tiba ganti jadi jubah putih. Mana benar coba ya kan? Si pembaca cerita mengalihkannya dengan mengatakan memang Su Yan ini sangat mahir dalam merubah penampilannya. Selain itu, tampang aslinya Su Yan adalah iblis berlengan 8. Sekali buka mata, muncullah petir-petir yang menggelegar dan langit pun langsung berubah. Tuh, apaan coba ceritanya, aneh banget ya kan? Lebay ini mah udah kelewatan. Bahkan si Pufan dan Yaya aja nih geleng-geleng kepala mereka guys mendengar cerita itu. Sang pembaca cerita terus mengatakan hal-hal yang gila. Sampai mengatakan dia membangun wilayah Dewa Tianlang dengan sangat mudah. Ya emang mudah sih, tapi kalau berdasarkan cerita orang ini berarti Su Yan itu nggak terkalahkan dong. Tanya dari para penonton. Pembaca cerita membalas. Katanya Su Yan ini adalah dewa pencipta dunia. Wah, membuat banyak orang di sana kaget. Tapi ternyata ada sekelompok orang yang tidak terima. 便是那传说中，据说徐阳岂不是天下无敌了？ Mana mungkin Su Yan sehebat itu? Su Yan tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan pemilik istana Yunmeng kami. Saking gak terimanya, murid istana Yunmeng ingin menyerang dan membantai pembaca cerita itu. Untung aja Pufan muncul untuk menahan serangannya. Diteruskannya yang mementalkan dirinya guys. 没礼貌，把你这，你什么你？ Para murid istana Yunmeng yang gak terima pun ingin menyerang. Tetapi semua senjata mereka dilucuti dan dilepaskan oleh Cao Feng hanya dalam waktu singkat. Para murid mengancam, nanti pemilik istana mereka bakalan datang kalau berani menghabisi mereka. Tetapi gara-gara Cao Feng memanggil leluhur Su Yan, disitulah orang-orang jadi tahu guys. Ternyata inilah sosok aslinya Su Yan, tampan dan pemberani. Murid istana Yunmeng meloloskan diri dengan meledakkan bom asap dan kabur. Melihat Su Yan cuma di tahap pemurnian Qi pun langsung dihina-hina oleh mereka guys. Mana mungkin orang serendah ini itu seorang dewa pencipta dunia, ha? Para murid pun menerjang dan ingin membantai Su Yan sehingga tuar. Sekali pancaran kekuatan, semua murid istana Yunmeng meledak menjadi darah doang guys. Buset, sadis bukan main. Langsung hilang tubuhnya, sisa darah doang. Orang-orang yang menonton itu semakin percaya. Ini pasti leluhur Su Yan yang asli nih, yang diceritakan oleh sang pembaca cerita. Tetapi masih ada aja orang-orang yang menyangkal. Karena sosok dan kekuatannya beda dengan yang diceritakan tadi. Ya udahlah, itu semua tidak penting. Su Yan juga nggak peduli akan itu semua. Dia pun keluar dari sana dan dihampiri oleh San Yang. San Yang mendapatkan berita kalau di alam ke-8 ini pernah muncul murid Tianlang kuno. Tapi nggak lama dari itu tiba-tiba menghilang. Ada kemungkinan sudah disembunyikan oleh seseorang. Dari situ Su Yan langsung memutuskan untuk pergi ke istana Yunmeng. Wah, soalnya mereka pede banget guys. Tadi mengatakan bisa menghancurkan sekte Tianlang.
Jadi ada kemungkinan mereka memegang murid Tianlang kuno dan jadi percaya diri nih. Kalau sebenarnya sekte Tianlang tidak sekuat itu. Apakah benar demikian? Seperti apakah sosok murid Tianlang kuno yang lain ya? Karena jujur Mimin kasih tahu kalian semua bakal kaget guys. Akan murid Tianlang kuno yang akan ditemui Suyan nanti. So langsung saja, buat spoiler part 211 Lin Chishuan-nya, episode minggu depan lagi di hari Selasa. Kita semua bakal melihat Suyang sampai ke istana dalam air gitu, dipenuhi oleh manusia setengah duyung. Baru sampai aja mereka langsung diserang. Tetapi ternyata guys, sebelum mereka sampai ke sini, istana laut ini udah keburu diserang oleh sekte lain yang lebih kuat. Pemimpinnya itu dicabut jantungnya sama-sama musuh. Waduh. Suya dan para muridnya mencari tahu siapakah musuh itu. Dan nanti bakal terjadi goncangan besar di sana guys. Sepertinya sih orang-orang dari istana Yunmeng ini. Dan murid Tianlang kuno yang akan Suyan temui ternyata berasal dari istana laut. Jadi orangnya setengah duyung gitu. Wah, ada juga murid Tianlang kuno dari cabang laut ya. Kayaknya murid Tianlang kuno itu beragam guys. Mungkin ada yang iblis juga, kita nggak tahu. So, selesai dulu buat part 210 Lian Qi Shuangnian. 100,000 years of revining Qi, 100.000 tahap pemurnian Qi, dan pastinya cuma di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.